Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sesuai dengan judul pembacaan kali ini, mari tujukan bagi Sagittarius yang kebetulan sekarang statusnya lagi single ya. Nah, jadi nanti kita akan cari tahu bagaimana energinya kamu menghadapi urusan percintaan. Dan kita akan intip-intip sedikit tentang energi mantannya kamu saat ini ke kamu tuh kayak gimana. Maka silakan kamu bayangkan untuk saat ini seseorang yang ingin kamu ketahui ya. Nah, dan untuk penutup pembacaan, kita akan lihat apakah ada potensi asmara baru yang mendekat ke kamu, terutama untuk di bulan 8 2024 ini. Oke, baik. Tapi seperti biasa, sebelum memulai ya Sagittarius ya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja ya, mari mulai. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, kamunya ini tuh kayaknya udah enggak mikir-mikir tentang cinta-cintaan ya. Kamu lebih mikirin tentang hal yang untuk urusan asmara itu tuh maunya hal yang serius aja gitu. Jadi ibaratnya gini, kamu itu tuh udah ready banget melihat 100%. Kalau lah ada detik ini yang mau ngelamar kamu, nggak ada penolakan, langsung ayo gitu ya. Nggak pakai mikir-mikir gitu loh. Nggak pakai mikir-mikir, nggak pakai menghayal-hayal dulu gitu ya, tancap langsung go gitu loh ya, karena ya kamu nampaknya udah siap lahir dan batin untuk urusan hubungan yang serius. Nah seperti itu, kamu nggak banyak cincong, kamu nggak banyak mau milih-milih lagi gitu ya, soalnya kamu udah merasa percaya diri bahwa dengan apa yang kamu miliki saat ini itu tuh udah cukup banget ngebangun hubungan sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan impiannya kamu. Nah, seperti itu. Jadi rasa percaya dirinya kamu pada modalnya kamu ini tuh udah besar banget gitu loh. Ya, di sana. Dan kayaknya ya kamu merasa terlepas dari usianya kamu ya, entah pun masih muda atau ya memang udah di usia yang cukup banget, pantas banget berumah tangga gitu ya. Tetapi mentalnya kamu itu tuh kamu udah istri, kamu udah suami gitu loh. Ya, kamu udah seorang istri, kamu udah seorang suami. Nah, di situ ya. Jadi ya kamu tentu kalau orang yang bercanda ke kamu, kamunya nggak mau gitu ya, udah pasti kamu akan eliminasi gitu ya. Dan Mari rasa kamu bisa belak-belakan, terang-terangan, kamu kalau deketin aku niatnya apa nih ya. Namanya kalian Sagittarius ya, rasa percaya diri untuk belak-belakan itu tuh besar gitu ya, jujur gitu. Orang Sagittarius itu kan ekstrim ya, kejujurannya tuh ekstrim sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kamu jujur aja sama orang yang deket dengan kamu, lu deketin gue mau ngapain nih maksud lo? Gitu ya. Mau hanya belah duren tapi nggak bayar? Atau mau icip-icip tempe goreng gitu ya? Atau mau apa nih? Gitu. Nah, di situ ya. Kalau hanya mau gratisan ya belah durennya, icip-icipnya silahkan, itu pintu keluar tidak ada daun pintunya ya, monggo sana cari di luar sana gitu ya. Tidak di sini. Apa yang kamu cari untuk main-main hanya icip-icip, bukan di sini tempatnya gitu ya, nggak akan kamu dapat dari aku. Tapi kalau kamunya maunya yang serius, sini kita coba
gitu ya. Kita coba gitu ya. Saat ini aku mau dinikahi sama kamu. Nanti dalam pernikahan kita mulai di sana perkenalannya juga nggak masalah. Nah, kamu yang gitu. Jadi kayak lebih simple ya. Sesungguhnya saat ini tuh kamu lebih simple. Walaupun kalau mari lihat bukan berarti kamunya itu tuh banting harga. Bukannya kamu itu tuh rela mau kamu downgrade. Enggak. Kamu enggak kayak gitu. Pokoknya asalah jantan, asalah perempuan yang mau nikahi kamu, langsung kamu tancap-tancap aja. Enggak kayak gitu juga lah ya bos. Enggak gitu lah. Gitu ya. Kamu juga ada, minimal kamu harus ngelihat ada nggak chance-nya kamu dengan si seseorang ini gitu. Dan ya kalau Mari rasa kamu dengan kepercayaan dirinya kamu itu tuh ya kamu rasa sudah menempatkan kamu di tempat yang tepat ya untuk ketemu sama yang baik-baik, yang benar, yang hormat sama kamu, yang kurang lebih hampir sesuai dengan gambarannya kamu. Jadi misalnya begini, kamu niatnya punya rumah tangga sakinah mawaddah warohmah gitu ya, yang agamanya itu tuh kuat banget. Nah, sementara memang di sini tuh kamu udah nempatin dirimu masuk ke majelis-majelis agama gitu ya, ikutan wiritan komplek misalnya gitu ya, atau kamu udah rajin ibadah ke masjid, ke gereja, ke kelenteng, vihara, pura gitu ya. Kamu udah langsung menempatkan dirimu ke dimana kamu kemungkinan ketemu sama itu orang-orang sesuai dengan maunya kamu. Atau misalnya kamu ingin nanti rumah tanggamu megah, bergelimangan harta gitu ya. Nah, kamu minimal ya kalau kamu bukannya menempatkan dirimu di corporate besar, minimal di situ tuh kamu udah mengusahakan hidupnya kamu itu tuh biar kamu kaya. Gitu ya, karena orang kaya lebih besar kemungkinannya ketemu sama orang kaya lain. Gitu ya. Nah, di situ ya. Minimal kamu bisa lah menampilkan dirimu gaya-gaya kamu tuh mahal gitu loh. Ya. Nah, di situ. Jadi kamu itu tuh bukannya hanya angan-angan Pak Cendol aja gitu ya. Aku pengen punya imam yang soleh, aku pengen punya mukmin yang solehah gitu ya. Aku pengen orang kaya, terus kamu tidur-tiduran di kamarmu nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Kayaknya enggak nih. Ya kamu udah dengan tepat mari lihat mengusahakan ya, membentuk dirimu, mengusahakan dirimu biar ya terwujudlah harapan dan impiannya kamu. Dan untuk beberapa dari kaum Sagitarius, mari lihat kamu udah ketemu ya sama seseorang yang nampaknya ideal bagi kamu. Gitu ya. Kamu udah punya target operasional ini, mari lihat. Tidak semua tapi ada beberapa nih. Gitu ya. Udah ketemu sama targetnya. Ini dia nih. Udah deket banget nih sama maunya gue, gitu. Gitu ya, hanya poles-poles dikit gitu ya, poles-poles dikit kedekatan ini jadi nih cerita gitu ya. Soalnya sudah ada yang menarik minatnya kamu, walaupun mungkin kamu kalau untuk perasaan-perasaan cinta-cinta kasmaran belum datang, tapi ketika kamu ngelihat dia, apa yang kamu butuhkan dari hubungan udah mulai nampak dari dia gitu ya. Misalnya sependek-pendeknya penilaian, udah bolak-balik kalian ketemu di masjid, bolak-balik ketemu di gereja, bolak-balik ketemu di vihara, gitu ya. Nah, atau kok kayaknya dia kelihatan orang kaya, gitu ya. Diintip mobilnya udah Mercy, gitu ya. Udah Alphard. Dari style-stylenya dia, ini tuh udah perawatan, udah bisa perawatan pada diri, gitu ya. Nggak hanya berjuang survive, mikirin perut yang sejengkal, gitu ya.
Nah, udah bisa mendandani diri, udah bisa bikin dirinya itu tuh keren lah, apalah gitu ya. Nah, di sana. Jadi udah ada ketertarikannya kamu melihat wujud fisik, wujud fisik atau selayang pandangnya kamu tentang si seseorang ini dalam artian yang positif. Nah, seperti itu, ya. Dan ini untuk beberapa lagi yang lainnya, kayaknya kamu udah bolak-balik dijodoh-jodohin ya. Bolak-balik dijodoh-jodohin sama teman-temannya kamu kah, keluarganya kamu kah, seperti itu. Atau kamu sudah menyerahkan keputusan tentang masa depan asmara percintaannya kamu ke tangan orang yang kamu rasa lebih bisa tepat memilihkan jodohnya kamu. Nah, makanya tadi Mari bilang, kamu udah menempatkan dirimu dengan baik, ya. Walaupun kamu menitipkan dirimu ke tangan orang lain, tapi orang yang kamu percayain tentang hidupnya kamu ini tuh kamu udah yakini dia nggak bakalan salah-salah pilih mau ngejodohin kamu gitu ya. Nggak mungkin dia akan jodohin kamu sama bandit, preman gitu ya. Nggak akan mungkin gitu lah. Nah, di sana. Jadi kalau Mari bilang kamu menunggu kisah asmara barunya kamu dengan kepositifan yang sangat amat luar biasa. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi yang terfikirkan tentang kamu di urusan yang kamu pikirkan tentang urusan asmara, Mari rasa nggak yang ngeri-ngeri lagi ya. Nggak ngeri-ngeri, wah bahwa percintaan itu tuh tantangannya besar, kemungkinan patah hatinya ada, kemungkinan sobek kantongnya ada, kemungkinan ketemu sama orang yang keliru ada gitu ya, terulang lagi kisah pahit dari masa lalu gitu. Mari rasa kamu nggak ada ke situ lagi pikirannya, udah benar-benar fresh gitu lah, bahwa melalui kebersamaan kamu dengan minat asmaranya kamu atau dengan pernikahannya kamu berikutnya, ya melalui hubungan itu kamu akan mendapati dirimu sudah di jalan yang tepat menuju ke surga gitu ya. Ya surga dunia kah, ya surga dunia akhirat, kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi udah enak nih memang tarikannya kamu, Mari lihat ya, di urusan-urusan percintaan. Nah, seperti itu. Sementara orang yang kamu sebut mantan, ini tuh kalau Mari bilang, dengan atau tanpa berinteraksi saat ini dengan kamu, saya lihat orang ini tuh dalam posisi happy-happy aja ya, bahagia-bahagia aja. Nah, jika kamu tanya, terutama ya kamu-kamu yang saat ini masih deket sama mantannya kamu, apakah ada keinginan mantannya kamu ini untuk berbalikan sama kamu, berbaikan sama kamu, rekonsiliasi sama kamu? Tidak. Jawabannya Mari tidak. Walaupun jika saat ini interaksi kalian berdua lagi enak. Ya, siapapun yang kamu sebut sebagai mantannya kamu dan bagaimanapun keadaannya kalian saat ini, apakah sudah no komunikasi atau interaksinya masih baik-baik saja, gitu ya. Nah, tetapi kalau Mari lihat untuk di sepanjang bulan 8 ini tuh, jika kamu berharap dianya mau serius sama kamu, maka jawabannya Mari belum. Ya, belum ada niatan benar-benar berkomitmen, berintegrasi dalam relationship yang serius sama kamu. Paling banter, hanya menjalin koneksi yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Yang seperti bisa saling dukung, saling motivasi, saling memberikan benefit yang baik. Paling banter itu. Gitu ya. Tetapi tentu seseorang ini masih membuka chance-nya dia untuk bertemu sama orang lain, ngebangun relationship yang baru dengan orang lain, tidak dengan dirimu. Nah, begitu ya. Rasa suka berinteraksi sama kamu, iya ada. Terutama bagi kalian yang sudah saat sekarang masih berinteraksi.
gitu ya. Tapi tadi, dengan atau tanpa kamu, orang ini mari lihat dalam kehidupan pribadinya, ini tuh baik-baik aja. Ya, lagi happy-happy aja dia ini. Nggak kepikiran dia tentang mau serius-serius banget sama kamu. Kalaupun dia kepikiran tentang relationship kalian, keputusannya dia hingga akhir bulan 8, itu tuh masih udah dah gua jalani aja. Gitu ya, gua jalani aja, tapi ya bukan ini yang utama. Gitu loh. Tidak mengunci dirinya dia untuk bersama dengan kamu. Gitu ya. Membuka lebar-lebar kesempatan barunya dia untuk bertemu sama orang lain gitu ya. Ngebangun urusan asmara percintaan dengan orang lain. Gitu ya. Setidaknya hingga akhir bulan 8. Nah, di sana ya. Tapi kalau misalnya kamu di sini tuh pengen coba-coba lah gitu ya, deket sama dia kembali ya, jika kamu saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan mantan, kalau kamu mau ada interaksinya kamu sama dia lagi, ya halo, kamu chatting gitu, akan dia balas gitu ya, akan dia balas, seneng hatinya kalau kamu itu tuh menghubungi dia gitu ya, dan akan ada nanti tuh bisa akan ada koneksi kalian lagi gitu. Tapi ingat ya, setidaknya sampai bulan 8 koneksi ini apakah akan kelihatan ujungnya, yaitu keseriusan, belum gitu ya. Ya mungkin hanya untuk nyenengin hatinya kamu aja, monggo boleh silakan. Dia pun senang menerima chattingan dari kamu gitu ya, ajakan ngobrol-ngobrol dari kamu gitu ya. Ya kalau kamu mau ajak dia jalan, mau dia gitu loh, mau dia ya, tidak akan dia tolak ajakannya kamu. Walaupun dia tolak, dia akan reschedule ya. Oh nggak bisa nih hari Kamis, gimana kalau Jumat aja, gitu. Walah aku kebetulan lagi di Hong Kong nih gitu ya, nanti nih tanggal sekian aku akan balik Indonesia misalnya gitu. Nah di sana bukan dia tolak, tapi dia akan reschedule. Kalian akan bersepakat ya, dia ajak kamu bersepakat untuk bertemu di hari yang lebih tepat, hari yang lebih pas. Nah seperti itu ya. Jadi ya mungkin jangan dulu dijadikan sebuah opsi ya. Jangan dulu dijadikan sebuah opsi si pasangan mantannya kamu ini ya, pasangan kamu yang udah berstatus sebagai mantannya kamu ini gitu ya, karena ternyata nggak kehilangan banget kok dia tentang kamu gitu ya. Apalagi kalau kalian udah berinteraksi saat ini, rasa-rasanya interaksi kamu dengan dia udah kayak lebih cocok ya, hanya sebatas teman kah, sahabat kah, atau beberapa kayaknya bisa lebih jauh relationship-nya. Ini tuh kayak jadi hubungan casual, judulnya nggak ada, tapi tindakan-tindakannya ini tuh seperti layaknya orang yang sedang berpasangan gitu. Jadi kondisinya kalian saat ini dianggap oleh pasangannya kamu ini tuh, atau mantannya kamu ya, mantannya kamu ini tuh, ini udah ideal banget gitu lah. Udah lebih enak, kayak gini tuh udah lebih enak gitu ya, udah lebih nyaman kayak gini. Nggak usah mikirin yang serius-serius, mengusahakan yang serius-serius. Bisa ketawa-ketawa sama kamu, bisa jalan sesekali dengan kamu gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol panjang, tetap bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan kamu. Dia anggap itu tuh udah cukup banget, terutama untuk saat ini. Oke, baik Sagittarius, kita lihat ya, apakah akan ada potensi asmara baru yang mendekat ke dirimu. Rasanya mari mah mantan ini ya. Kalau yang baru mah belum gitu ya. Seseorang yang udah ngider-ngider di hidupnya kamu saat ini ya, sempat ada hilang lose contact. Nah kebetulan ini momen dia kepikiran lagi sama kamu gitu ya. Nah ada nih yang akan berani colek-colek kamu gitu ya. Nah jadi ini tuh kisahnya mungkin kisah seperti seolah-olah fresh, seperti seolah-olah kisah baru, tapi dengan stok lama.
gitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar baru, dia yang udah kamu kenal, dia yang udah pernah berinteraksi sama kamu gitu ya. Ini nih yang datang nanti ke hidupnya kamu. Namun kalau untuk serius-serius sama kamu, saya rasa dianya masih belum. Setidaknya paling kenceng nih ya, akan ada orang yang ngajak kamu ngobrol-ngobrol aja, gitu ya. Ngajak kamu ngobrol-ngobrol atau mau diajak sama kamu ngobrol-ngobrol, gitu loh. Tetapi kalau untuk lebih banyak lagi dianya berinvestasi, punya effort, punya perjuangan, mari rasa belum di bulan 8 2024 ini. Oke, baik ya Sagittarius. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.